Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asmara Fujiastuti, Berliana Sobirin, Ika Nafira, Irna Zauratul, Jessica Agnes, Kanti Wilujeng, Rifta Dwi Fortuna, dan saya Siti Muslihah yang akan menjelaskan tentang analisis faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar pada siswa SDN Sendangharjo 4 Tuban. Yang pertama adalah bab 1, yaitu latar belakang, yang berisi pendidikan sangat penting bagi setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan hendaknya dilaksanakan seumur hidup secara terpadu, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi faktor kedisiplinan belajar siswa yang rendah. Di antaranya adalah rendahnya disiplin belajar siswa sehingga semangat belajar mereka tidak maksimal. Disiplin belajar yang rendah menyebabkan siswa belajar tidak teratur. Disiplin diperlukan oleh siapapun dan dimanapun. Begitu juga seorang siswa yang harus disiplin, baik itu disiplin dalam menaati tata tertib sekolah, disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas, maupun disiplin dalam belajar di rumah, sehingga akan tercapai prestasi belajar yang optimal. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Penulis membatasi permasalahan analisis hasil belajar ditinjau dari faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar pada siswa SDN Sendangharjo 4 Tuban. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang, terdapat rumusan masalah yaitu 1. Apa pengertian disiplin belajar? Yang kedua, apa saja faktor dalam disiplin belajar? Yang ketiga, apa saja fungsi dari disiplin belajar? Yang keempat, bagaimana pentingnya disiplin belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa? Dan nomor 5, bagaimana pentingnya disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SDN Sendangharjo 4 Tuban? Yang nomor 4 adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar pada siswa SDN Sendangharjo 4. Terima kasih dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat praktis, yang pertama bagi sekolah, bagi guru, dan bagi siswa. Yang kedua, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan penelitian selanjutnya dengan menambah variabel lain yang berhubungan dengan usaha mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian sejenisnya. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi yang menjadi sebab dalam timbulnya perubahan variabel terikat. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah kedisiplinan siswa dan minat belajar. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dan menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah prestasi belajar siswa SDN Sendangharjo 4. Kemudian definisi operasional variabel penelitian dibagi menjadi 3. Prestasi belajar SDN Sendangharjo 4. Pengukuran prestasi belajar dalam penelitian ini adalah dokumentasi nilai ulangan tengah semester genap siswa SDN Sendangharjo 4 Tuban. Yang kedua yaitu kedisiplinan siswa. Variabel kedisiplinan siswa dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan angket. Yang ketiga, minat belajar.
Dalam penelitian ini, variabel minat belajar diperoleh dengan menggunakan angket. Selanjutnya, bab 2. 2.1 Kajian teori. Pertama, pengertian. Disiplin merupakan sikap kepatuhan terhadap tata tertib yang ada. Kata disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin disciple, yang berarti pengikut. Lambat laun, kata disiplin mengalami perubahan menjadi disiplin, yang artinya taat pada nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu faktor disiplin belajar. Menurut TUU tahun 2004 nomor 48, ada 4 faktor yang membentuk disiplin. Yang pertama, kesadaran diri, pemahaman diri sendiri bahwa disiplin dalam belajar untuk kebaikan dan keberhasilan diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pengikutan dan ketaatan. Yang ketiga yaitu alat pendidikan. Dan yang keempat hukuman. Selanjutnya yaitu fungsi disiplin belajar. Seperti yang dikemukakan oleh TUU tahun 2004 nomor 37, fungsi dari disiplin belajar adalah yang pertama, disiplin akan memunculkan sikap tanggung jawab pada diri siswa yang nantinya akan mendorong siswa mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Dan sebaliknya, jika siswa yang kurang disiplin akan menghambat prestasi yang akan diperolehnya. Yang kedua, tanpa adanya kedisiplinan pada diri siswa, suasana kelas menjadi kurang kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Disiplin dapat memberikan dukungan sehingga menciptakan keadaan yang tenang dan tertib pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, orang tua berharap pada sekolah serta lembaga pendidikan non-formal untuk memberikan pelajaran nilai-nilai dan norma-norma serta perilaku disiplin yang sesuai dengan nilai kehidupan sosial, agar generasi mendatang menjadi individu yang tertib, teratur, berakhlak, dan disiplin. Kemudian yang keempat, untuk meraih kesuksesan dalam belajar, disiplin belajar merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan siswa sebagai subjek yang melakukan proses pembelajaran. 2.1.4 Pengertian disiplin belajar dan motivasi belajar. 2.1.4.1 Disiplin belajar. Disiplin belajar merupakan perilaku baik yang dapat dijadikan teladan bagi setiap orang. Sebab belajar adalah aktivitas yang dilakukan manusia sejak lahir sampai mati. 2.1.4.2 Motivasi belajar. Motivasi belajar berperan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi yang bersifat positif, seperti motivasi belajar, sangat dibutuhkan seseorang. Sebab, dengan adanya dorongan belajar, akan membuat aktivitas yang dilakukan tidak dianggap sebagai beban, namun sebagai tanggung jawab yang dilaksanakan. 2.1.5 Pentingnya disiplin dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SDN Sunarjo 4 Tuban. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan disiplin belajar merupakan dua faktor yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar bagi siswa SDN Sunarjo 4 Tuban. Maka, adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi belajar dan disiplin belajar siswa, makin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai siswa SDN Sunarjo 4 Tuban. Penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Miftahul Janati tahun 2016 dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Kemandirian Belajar terhadap Disiplin Belajar Ekonomi Siswa Kelas 11 IPS di SMA Negeri 11 Kota Jambi. Yang kedua, penelitian dari Anjarsari Oktaviani tahun 2015 dengan judul Pengaruh Kemandirian Belajar
dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah dasar akuntansi keuangan 1, program studi pendidikan akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS tahun 2014-2015. Yang ketiga, penelitian dari Laila Mardiah tahun 2016 dengan judul Hubungan antara motivasi belajar dan disiplin belajar pada mata kuliah pemangkasan rambut mahasiswa, program studi D4 Tata Rias dan Kecantikan. Selanjutnya, anggapan dasar dan hipotesis. Yang pertama, anggapan dasar. Motivasi belajar perlu dihidupkan secara terus-menerus untuk dapat mendukung sikap disiplin belajar sehingga mencapai hasil belajar yang optimal, yang selanjutnya berkembang pada timbulnya kemandirian dalam wujud kemampuan siswa mengatasi dinamika dalam belajar. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan motivasi dan kemandirian belajar yang diterima siswa SDN Sendangharjo 4 Tuban dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin belajar dengan motivasi dan kemandirian belajar yang diterima siswa di SDN Sendangharjo 4 Tuban dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir tersebut, ada motivasi belajar dengan variabel X1, disiplin belajar X2, prestasi belajar Y. Nah, apakah prestasi belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar dan disiplin belajar? Pada bab 3 ini saya akan menjelaskan yang pertama jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan desain penelitian yang kami gunakan adalah quasi experimental design. Pada desain ini menggunakan pretest untuk kelompok eksperimen. Yang selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini berlokasi di SDN Sendangharjo 4, Desa Sendangharjo, Kabupaten Tuban. Penelitian telah disesuaikan dan disepakati oleh pihak SDN Sendangharjo 4 Tuban yang dilakukan pada tanggal 10-17 Juni 2021. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi ini terdiri dari siswa SDN Sendangharjo 4 Tuban. Sedangkan sampel yang kami gunakan adalah 10 anak pada masing-masing kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Sendangharjo 4 Tuban. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode angket. Adapun instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah angket. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap perencanaan dan persiapan. Pada tahap awal yang dilakukan adalah mempersiapkan penelitian dengan membaca buku-buku, artikel-artikel, atau tulisan yang lainnya. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini langsung terjun ke lapangan, yaitu ke SDN Sendangharjo 4 Tuban. Yang ketiga, tahap pengambilan data dan pengolahan data. Penelitian ini dilakukan melalui observasi yang mendalam dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket. Teknik analisis data. Di sini kami membuat 5 tabel pertanyaan yang ditunjukkan untuk siswa. Bisa dilihat di sampingnya adalah hasil dari angket tersebut. Di situ kami menyiapkan hasil berupa persentase anak yang menjawab ya dan yang menjawab tidak. Pada tabel batang berwarna biru menyatakan siswa ya dan yang berwarna oranye menyatakan tidak.
Dari penjelasan kesimpulan di atas, dengan adanya motivasi belajar dan diikuti disiplin belajar yang tinggi, maka akan diperoleh prestasi belajar yang tinggi pula. Begitu juga dengan sebaliknya. Sarannya, bagi siswa diharapkan dapat lebih disiplin dalam belajar dan memiliki motivasi belajar agar memaksimalkan prestasi belajar. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi dan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan serta segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilakukan lebih baik lagi. Daftar pustaka Abraham 2021 mengenal teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. William Alien EJD 2005 Disiplin Positif Jakarta. Penerbit Prestasi Pustaka Karya Haryanto 2010. Pengertian prestasi belajar http belajarpsikologi.com pengertian prestasi belajar kuantitatif MT 2021 Abraham William Tirto ID. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.